Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih buat semua sahabatku yang beriman. Terima kasih ya telah berkunjung di Usra Channel. Semoga kalian semua senantiasa diberi kesehatan dan diberikan keberkahan di setiap rizkinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami sudah menyiapkan kisah wahai sahabatku. Tentunya kisah yang penuh dengan hikmah. Kisah kali ini adalah kisah lucu Abu Nawas mengalahkan mafia tanah. Mari kita mulai kisah penggeli hati ini. Pada suatu hari yang cerah sekali, si cerdik Abu Nawas sedang melihat-lihat kebunnya yang sudah lama tidak terurus. Ketika asik berjalan-jalan di dalam kebun, tiba-tiba ada seseorang yang asing masuk sambil berkata, "Hei, ngapain kau masuk ke kebunku?" ujar laki-laki yang diduga mafia tanah itu kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun kaget dan langsung membantahnya. "Apa? Ini kebun milikku. Tahu? Kau jangan mengaku-ngaku," ucap si cerdik Abu Nawas dengan ekspresi kaget. Tapi si mafia tanah itu sangat bersikukuh. Dia tetap mengatakan bahwa kebun tersebut miliknya. Begitu juga dengan Abu Nawas. Keributan pun tidak bisa dihindari. Keduanya sama-sama tidak mau mengalah. Dikarenakan pada zaman itu tidak ada yang namanya sertifikat tanah. Jadi Abu Nawas tak mempunyai bukti yang kuat atas kepemilikan kebun tersebut. Tidak ada jalan lain bagi Abu Nawas kecuali melapor kepada Baginda Raja. "Ayo kita adukan masalah ini kepada Baginda Raja," ucap Abu Nawas. Tantangan tersebut tidak membuat si mafia tanah mundur. Ia tetap meladeni permintaan Abu Nawas. Keduanya pun pergi ke istana kerajaan untuk menghadap Baginda Raja. Abu Nawas pun mengadu, "Wahai Paduka yang mulia, hamba mempunyai kebun di suatu daerah, tapi tiba-tiba dia mengaku-ngaku kalau kebun tersebut miliknya," kata Abu Nawas menjelaskan. "Ini masalah rumit Abu Nawas. Supaya masalahnya bisa diputus secara adil, maka mesti ditangani hakim yang bijaksana," ujar Baginda Raja seakan angkat tangan dalam masalah ini. "Saya setuju Baginda Raja," balas Abu Nawas. "Tapi yang menjadi persoalannya adalah siapa yang bisa menjadi hakimnya. Sebab ini bukan perkara yang mudah. Biasanya kalau ada urusan yang ruwet seperti ini, Abu Nawas lah solusinya. Tapi kini justru dia sendiri yang mempunyai perkara. Jadi harus dicari hakim yang selevel dengan Abu Nawas untuk menangani kasus ini." Baginda Raja akhirnya mendapatkan hakim yang paling baik reputasinya di kota Baghdad. Hakim ini terkenal cerdas dan berwibawa. Orang-orang yang perkaranya ditangani olehnya selalu puas dengan hasil keputusannya. Baginda Raja yakin hakim ini pasti akan memutuskan perkara dengan seadil-adilnya. Maka pada hari yang sudah ditentukan, sidang pun dilakukan di salah satu ruang istana. Dalam sidang itu, selain pihak yang bersengketa, hadir juga Baginda Raja. Rupanya Baginda Raja ingin tahu siapa sesungguhnya yang mengaku-ngaku dan menjadi biang kerok masalah ini. Baginda Raja yakin kalau klaim dari Abu Nawas atas kebunnya tidak mengada-ada, tapi sangat sulit bagi dirinya untuk begitu saja memenangkan Abu Nawas sebelum sidang dimulai. Bila di antara kalian berdua ada yang terbukti bersalah dengan mengaku-ngaku kebun tersebut miliknya, maka hukuman penjara siap menanti, ancam Baginda Raja. Oleh karena itu, sebelum sidang dimulai, aku kasih satu kesempatan lagi. Kalau mau jujur sekarang, aku tidak akan menghukumnya, ucap Baginda Raja mengancam lagi. Tapi si mafia tanah tetap pada pendiriannya dan sidang pun langsung dimulai. Untuk menguji kebenaran atas pengakuan kebun itu, maka sang hakim bertanya kepada kedua belah pihak yang bersengketa, "Berapa jumlah pohon di dalam kebunmu?" Tanya hakim kepada tuan tanah atau mafia tanah
Karena sudah banyaknya tanah yang ia miliki, maka ia dijuluki Tuan Tanah. Si Tuan Tanah tampak kebingungan, bahkan cenderung panik. Sedangkan Abu Nawas terlihat lebih tenang. Padahal dia sendiri tidak tahu jumlah pohon yang ada di kebunnya, karena tak pernah menghitungnya. Lagi pula siapa yang sudi menghitung pohon di kebun? Setelah terdiam agak lama, hakim kembali berkata kepada si Tuan Tanah, "Bagaimana mungkin Anda mengaku kebun tersebut milik Anda, sementara Anda tidak mengetahui jumlah pohonnya?" Si Tuan Tanah hanya menunduk diam, dalam-dalam dan sangat pucat wajahnya. Ia tampaknya grogi. Melihat Tuan Tanah ini, hakim dan Baginda Raja makin yakin kalau si Tuan Tanah lah yang berbohong. Kemudian pertanyaannya juga diajukan oleh hakim kepada si Abu Nawas. "Sekarang giliranmu, Abu Nawas. Berapa jumlah pohon yang ada di kebunmu?" tanya sang hakim. "Sebelum hamba menjawabnya, bolehkah hamba bertanya kepada Tuan Hakim?" ucap Abu Nawas. "Silakan Abu Nawas," jawab hakim. "Berapa lama Anda menempati rumah Anda?" tanya Abu Nawas. "Kira-kira sejak beberapa tahun yang lalu." "Memangnya kenapa Abu Nawas?" tanya balik Tuan Hakim keheranan pada Abu Nawas. "Tidak, hamba cuma mau bertanya, berapa jumlah genting yang ada di rumah Anda, Tuan Hakim?" tanya Abu Nawas lagi. Hakim tersebut langsung gelagapan dengan pertanyaan Abu Nawas. Ia tidak bisa menjawabnya. Lalu sang hakim mengumumkan keputusan persidangan kali ini. "Kebenaran ada di pihak Abu Nawas, dan kau Tuan Tanah karena telah berbohong maka akan dihukum penjara," ujar sang hakim, lalu mengetok palu dan persidangan selesai. Bisa ditebak wajah pucat Tuan Tanah itu karena ia merasa bersalah. Akhirnya Tuan Tanah diseret ke penjara. Abu Nawas yang sangat tenang karena ia memang benar-benar pemilik kebun tersebut. Kecerdasan Abu Nawas bisa mematahkan pertanyaan Tuan Hakim dengan membalik pertanyaannya dengan memberikan pertanyaan yang hampir sama. Kecerdasan dan kejeniusan bisa dipatahkan oleh argumen dari si cerdik Abu Nawas. "Memang saya belum pernah kalah kecuali dengan kau Abu Nawas," pungkas sang hakim mengakui kehebatan Abu Nawas. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabatku? Semoga kalian semua bisa mengambil hikmahnya ya dari kisah ini. Jangan mengambil sesuatu yang bukan milik kita sahabatku, karena itu tidak baik. Bersikap jujur itu lebih tenang sahabatku. Oke sahabatku, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Keliru, salah atau khilaf itu datangnya dari diri saya pribadi yang sebagai manusia biasa wahai sahabatku. Sampai ketemu lagi ya di kisah inspiratif yang penuh dengan hikmah selanjutnya. Oke sahabatku semuanya, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya. Mari kita sama-sama sebarkan kebaikan di seluruh dunia. Oke sahabatku, tetap semangat, semoga bermanfaat dan jangan lupa bersolawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.